Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin muttafaq alaihi. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah kita mulai akidah. Baru nanti di tengah kita mulai dengan pembahasan syariah dan kita tutup dengan muamalah, dan nanti kita tutup acara ini dengan akidah juga. Tidak ada yang kebetulan hari ini kita sudah dipertemukan oleh Allah, akidah, takdir. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi sudah Allah sudah tadi Ustaz Imam Kamaluddin kita sudah menerangkan kepada kita semua konsep harta dalam Islam, tadabbur Al-Quran dan hadis tadi. Izinkan kami menyampaikan konsep harta dalam Islam keterusannya. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ilmu mawaris, memakmurkan keluarga. Kenapa tidak? Tadi kita sudah bahas bahwa harta itu bagaimana, apa itu harta, dari mana didapatkan dan kemana diinfakkan. Di Ustaz kita sudah membahas. Alhamdulillah, mulai Agustus kemarin Ihya ilmu mawaris, menghidupkan ilmu mawaris dalam tahap pengembangannya, tahap yang keempat, dimulai daripada Unida Darussalam. Hari ini kita ketemu. Sebelumnya tahap pertama di Mesir, tahap kedua dari tahun 2007 sampai 2009 juga di Mesir, tahap ketiga di Bogor 6 tahun, tahap terakhir dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di Unida, dan antum termasuk yang sekarang. Gontor itu dari awal sudah, Unida itu sudah awal kalau nggak salah 92 ya Ustaz Cios. Membangun mindset cara berpikir Islamic worldview. 2017 sejarah mencatat, insyaallah kita mulai dengan konsep harta dan mawaris. Kita sebut dengan mawaris main. Tadi sudah ada harta. Nanti bagaimana mawaris terkait dengan harta? Selama ini kita sudah belajar di KMI kelas 3 atau kelas 3 eksperimen intensif. Sekarang ada yang namanya intensif. Nah, Kodimah Tajribi. Karena 96 selesainya. Sobu salis tajribi, awal tajribi, salis tajribi, komis hadis. Alhamdulillah. Itu Madinah. Maju ke Madinah mana? Jadi salah satu didikan Gontor mendidik karakter itu yang di depan antum ini. Pendidikan karakter yang di Gontor itu salah satu kejujuran, amanah. Dulu masih diesel, bahwa uang jutaan itu di dalam badan kita lakban untuk bayar ke Pertamina, pakai kaos, 3 orang saling mendukung. Ya enaknya di pikiran kita jalan-jalan ke Madiun.
ketakutan bahwa hilang uang itu nggak ada. Kamu al-muhim nanu nada filavorit fulus atau di jismina semua astakmil batlah kalau ila madiun banda dafa ila hamam nukhrid semua nasuk nuti ila mudir Pertamina nampak wujud kwitansi nanti nakul al-muhim akal di madiun ya konifan. Ternyata itu didikan itu sampai yang tahu itu keluarga saya. Masalah duit, naruh ibu itu uang di atas meja, abang di atas meja, uangnya nggak pernah hilang. Nah itu salah satu pendidikan karakter yang ada di kantor. Kita nggak ngerasa tanggung jawab pekerjaan yang penting selesai. Nggak pernah ditinggalin. Ini juga nanti tanggung jawab panitia pada baromid, qabla baromid duna dukur fasal aji cidanam. Lagi pada harga amal ramana duna dah bila masjid lagi cidanam. Itu ternyata mendidik karakter kita. Jadi kita juga muhajir pergerakan dan bergerak. Alhamdulillah konsep mawaris atau sistem edukasi ilmu mawaris yang kami tuntut dari guru-guru kita menghasilkan sebuah sistem edukasi yang kita sebut dengan ilmu mawaris adalah penentuan sebelum pembahagian. Ini dari guru-guru kita, dari ulama kita di Al-Azhar, kalau bahasa Arabnya taksim qoblan tawziyah. Ini yang ingin kita bangun mawaris mind. Alhamdulillah amanat Pak Kiai kita, Kiai Hasan Abdullah Sahab. Kita mulai dulu dari internalnya sekarang nih. Bagaimana semua alumni, baik alumni kelas 6 kita udah mulai kemarin di Gontor 2 dan Mantingan 2, Gontor 3 dan Mantingan 2. Pembekalan kelas 6 kita buat mawaris. Alhamdulillah. Dan ini mendapat sambutan yang bagus dari teman-teman kita kelas 6. Di samping mau ujian juga kita sampaikan mawaris mind. Mawaris itu adalah penentuan sebelum pembahagian taksim qoblan tauzi terkait dengan harta. Izinkan kami menyampaikan ini dari guru-guru kita, dari Ustaz Abdul Malik Imam Nasiri tahun 93. Dulu saya belajarnya di konsol tahat tapi bukan konsol PAUD. Beliau cara mengajarnya itu syajarah miros itu dengan rotan. Siapa yang ngantuk, dipukul, repot pakai tolasa. Nah, kalau sekarang kan kita udah kuliatul syariah, bukan kuliatul muallimin lagi kan. Ya mungkin ya kita pukul aturnya ngantuk betul ya. Ya paling tidak saya berdiri dengan ngantuk gitu aja. Itu berasa di merokobah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Ustaz kita Syekh Wafik Hijazi. Saya tidak ada foto dengan beliau-beliau. Semua ini masih hidup di guru-guru kita. Syekh Wafik Hijazi mengajarkan kami dengan mawaris dengan syair seperti Jurmiyah atau Alfiyah. Awal manastahibul maqul dihafalkan baik. Ada 1000 bait dengan waris. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum hafal. Karena hinadakai nama diwajibkan nama beliau. Kami di Azhar lebih baik hafal Quran 8 juz ya Ustaz ya. Lebih baik kita hafal Quran, jadi itu akhirnya nggak hafal sampai sekarang. Tapi saya belajar dengan beliau. Beliau ini Ibnu Syekh Kabir di Lubnan. Ayahnya mufti di Lubnan, Ustaz. Saya Hijazi ini memberikan ilmu mawaris kepada kami. Kemudian selanjutnya ini Ustaz utama kita, nanti kita belajar talaki kitab. Siapa yang punya waktu nanti talaki kitab di Markasilo seperti yang kita katakan tadi. Markasilo itu di dalamnya ada CMS, Center for Mawaris Studies, dan Center for Silo. Ustaz Ati Abdul Mawjud ini mengajarkan fikih mawaris yang di Al-Azhar. Kitabnya lengkap, fikih dari A to Z. Itu general fikih. Kemudian dokter kita terakhir adalah Ustaz Syekh Dr. Abdul Rahman Hakim, beliau orang Indonesia. Lama di Brunei sampai sekarang masih di Brunei, menjadi wakil dekan Fakultas Syariah. Dari 4 guru utama kita ini ada sebenarnya 1 guru lagi, yaitu penguji tesis kami, hafiz Quran semenjak 10 tahun. Sekarang menjadi profesor di Quran. Namanya Profesor Sasel.
Beliau memberikan ilmu yang sangat penting kepada kami. Salah satunya urutan Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum. Jadi yang pertama kali Allah berikan itu, tentukan itu keturunan dulu, bukan ayah. Keturunan. Kalau seorang meninggal dunia, yang diberikan lebih banyak itu keturunan sesuai dengan perintah Allah. Yusikumullahu fi auladikum, surat An-Nisa ayat 11. Baru nanti di tengah wali abawaihi kulli wahidin. Urutannya itu ternyata hikmahnya dalam banget. Dari guru kita Profesor Hasan. Baru nanti suami istri, baru nanti saudara kandung. Karena nanti seperti kata Ustaz Imam tadi, bahwa kalau kita meninggal dunia, yang menjadi ahli waris kita ada 5. Ya, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri. Karena nanti al-hawashi, saudara-saudara itu seperti pelajaran kita yang lama, bahwa mereka mahjubun bi'ibnin wa abin, betul gak? Ayat itu ternyata kandungannya dalam banget. Itu dikupas habis sama Profesor Sarsen. Akhirnya ketika saya ujian tesis, itu seperti bukan ujian dosanya, tapi ngajarin. Ini ente belum tahu, ini saya ajarin. Jadi bukan diuji, tapi disampaikan ayat itu. Itu juga ujian ujian tesis. Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan ini kami sampaikan kepada antum bahwa proses sistem edukasi ini kita bagi, penentuan sebelum pembahagian ini kita bagi 2, lil muta'allim wa lil mu'allim. Hari ini kita lil muta'allim, pengenalan dasar berbentuk seminar. Alhamdulillah di Unia, semua dosen-dosen dan semua nanti guru KMI seluruh Indonesia kita akan undang masuk training penguasaan dasar suami istri, masuk dalam satu kelas 30-50 orang di Cios semua. Dan ini sedang bertahap training yang angkatan ketiga besok tanggal 19 insya Allah dari pagi sampai sore. Jadi biar ketahuan suami istri itu mengerti bagaimana konsep mawaris dalam Islam itu, konsep harta dalam Islam itu seperti yang Ustaz kita terangkan tadi, bahwa hulu masalah waris mulai dari suami istri. Nah ini dia. Hanya besok kalau bisa semua alumni Magelang, menikah Magelang itu kalau mau menikah tolong telepon CMS. Ustaz di samping saya, calon istri saya dan mertua saya mau kursus pranikah dengan antum 1 jam berbasis mawaris. Lewat telepon, gak usah datang ke Gontor juga, gak masalah. Ke Unida. Kenapa? Kadang-kadang istri itu menganggap harta suaminya harta dia. Ini yang jadi masalah. Atau suami, nah ini kursus pranikah kita bukan seminar ya, jadi kursus jadinya ya. Atau kita yang ada di sini, antum ya kalau kami sudah menikah gitu. Antum yang belum menikah, saking sayangnya sama calon istri, sebelum menikah atau pas awal menikah memberikan semua hartanya ke istrinya untuk dititipin. Ternyata itu salah besar. Dek, titip uang saya dek ya, nanti yang ngatur. Ya pertama-tama masih enak sih, tapi ke belakangnya akhirnya laki-laki nggak punya uang laki-laki. Ternyata di lapangan laki-laki itu mesti punya uang laki-laki, jangan semua kasih istri. Karena ini kita berdasarkan dari pengajian-pengajian kita, curhatan-curhatan bapak-bapak yang umur 50 ke atas. Dia kasih semua gaji dia, uang pendapatan dia ke istrinya, tiap pagi dicatu sama suaminya, sama istrinya 300 atau 500 ribu per bulan. Ya sudah, kalau dia kerja di BI, salah satu bank juga, akhirnya dia nggak pernah ngajak orang makan di kantin, Ustaz. Karena uang yang dicatu sama istrinya dia tadi itu pas buat makan siang, ongkos bensin, nggak boleh lebih. Kalau kurang nggak boleh minta. Itu saking cintanya, ternyata cinta banget nggak boleh juga. Nah ini proses pranikah satu poin ini ya. Jadi uang kita, koma, ini konsepnya. Uang laki-laki, koma, punya kewajiban menafkahi siapapun, termasuk istri. Ayah saya meninggal dunia dalam warisnya,
istrinya ibu saya dapat 1/8, betul? Kita nggak belajar faraid lagi ya. Ini antum masduk Pak nih. Dapat kan 1/8 istri, betul? Ibu kita ya. Anaknya 1 laki-laki dapat berapa? Anak laki-laki. Asobah kan? Asobah binafsi, betul? Betul. Dapat berapa? 7/8, betul? Akun syakik mahjub atau berapa? Mahjub. Berarti siapa ahli waris ayah saya kalau ayah saya meninggal dunia meninggalkan istri dan anak lelaki? Zaujah kan? 1/8 dan ibnu dapat 7/8, betul? Nah, kalau saya belum menikah, saya punya kewajiban menafkahi ibu saya. Betul? Masuk akal nggak Allah kasih kepada kita dan Rasulullah SAW beri kita lebih banyak 7/8? Masuk akal. Ini saya menambahin dari guru kita Ustaz Imam Kamaludin tadi konsep harta. Ketika ayah saya yang mustakhlaf, yang dititipkan harta oleh Allah kepadanya, misalnya 800 juta dalam bentuk rumah, dalam bentuk mobil, dalam bentuk kebun, sampai ayah saya mampu menafkahi istrinya dan menafkahi saya, anaknya. Meninggal dunia, harta kemana tadi kata Ustaz Imam? Harta kemana tadi? Ke Allah semua. Tadi sampai 2 kali Ustaz kita katakan, ingat 100% kembali ke Allah. Kalau mustakhlaf, baru Allah pencar. Nah ini semau Allah. Apa kata Allah? Fa'ikana lakum waladun faladunna tumunu mimma taraktum. Taati. Istri dapat 1/8 kalau suaminya meninggal dunia kalau punya keturunan. Al-hikul fara'idu bi ahliha kama baqiya fahwani awla rajulin dzakarin. Jika ada sisa maka sisa berikan kepada anak lelaki. Ayah saya meninggal dunia, semua hartanya detik menghembuskan napas terakhir Allah tarik kembali dan Allah turunkan hari itu dengan mewaris. Itulah kepada ibu saya dapat 2/8 dan kepada saya 7/8. Betul? Hari itu juga, detik itu juga. Ini rukun halak An-Nisa 176. Jadi mewaris itu jangan ditunda. Karena detik itu Allah cabut nyawa seseorang, apa yang Allah titipkan harta kepadanya Allah tarik kembali, maka mewaris jangan ditunda. Penyebab apa? Sebab dari penundaan itu akan ada orang mengambil harta yang bukan milik dia. Nah, ini masuk konsep penentuan sebelum berbahagia. Mafhum? Jadi penentuan mewaris boleh ditunda? Karena ini rukun halal. Ketika seorang menghembuskan nafas terakhir, hartanya mustakhlaf dititipkan, Allah tarik kembali, dan detik itu juga dengan mewaris Allah perintahkan dibagi-bagi itu uang. Itu yang tadi Ustaz kita terangkan bahwa dalam Islam konsep sosialis dan konsep kapitalis nggak boleh murni. Ada kapitalis tapi kepemilikan pribadi. Maka Allah tarik kepemilikan pribadi kepada Allah sendiri yang pemilik semuanya, dan Allah pencar lagi. Makanya dia likai la yakuna dulatan baina aghniyaikum. Jangan sampai harta itu dimonopoli oleh satu golongan di antaramu. Maka Allah pencar. Harta ayah 800 juta Allah pencarkan 100 juta kepada ibu saya, dan kepada saya 700 juta hitam di atas putih. Bukan hari itu dibagi, ditentukan. Taksim. Nah, di sini ada konsepnya. Kita yang sekarang ini dasar mewaris. Antum sudah belajar asobah dan semuanya. Walaupun cuma makbul ya, jangan muhim aja. Bagaimana muhim aja. Al-an lo sa'altukum, lo as'alukum, fahimtum, wala nasitum. Lupa-lupa ingat, lupanya 2 kali, ingatnya sekali. Aduh, Ustaz lupa-lupa ingat, betul ya? Tapi kita harus belajar dulu, kita samakan persepsi, kita samakan visi, konsep harta dan konsep mewaris itu apa. Baik, bagaimana tadi? Allah tarik kembali, betul? Kemudian Allah perintahkan, bagi, pecahkan 1/8 kepada istri, 7/8 kepada anak, saudara kandung terhalang total. Itu penentuan, ya ikhwah.
taksim. Kapan dilakukan penentuan? Hari itu juga. Sama dengan memandikan. Ada yang berani nggak di kelas ini menunda memandikan ayahnya, mengkafani dan mensolatkan dan menguburkan sehari, 2 hari, 3 hari? Ada yang berani? Tidak. Siapa orang tuanya yang sudah meninggal? Siapa ibunya yang sudah meninggal? Siapa kakeknya yang sudah meninggal dunia? Kakeknya siapa yang sudah meninggal dunia? Angkat tangan dulu semua. Coba tanya ayah antum, ibu antum, sudah dilakukan penentuan belum? Malam ini tolong coba. Dan harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Coba tanya kakek antum dari ayah. Ayah meninggal, kakek meninggal kapan? Tanggal sekian. Sudah selesai belum penentuan waris? Jangan sebut warisnya. Karena di benak keluarga muslim, waris itu seolah-olah membagi hari itu. Padahal terminologinya mewaris adalah at-taqsim qabla at-tauzi, penentuan sebelum membahagia. Maka konsep harta dalam Islam seperti kata Ustaz kita tadi, tidak kapitalis murni, tidak sosialis murni. Kepemilikan itu Allah pindahkan kepada ibu saya 1/8 dari milik ayah saya, Allah tarik kembali kepada istrinya 1/8 dan kepada saya 7/8. Itulah yang disebut dengan makna penentuan. Baik ya ikhwan. Baru nanti ada lagi untuk mu'alim kita insya Allah. Ini kita belum terbitkan, belum launching. Insya Allah di bulan April kalau enggak Mei, mudah-mudahan Allah musahil, kita akan jadikan Unida itu Ka'batul Qusor. Semua pengajar fikih mawaris se-ASEAN kita akan sertifikasi seperti KPU di Unida. Tolong doakan, amin. Kita berikan nanti gelarnya CMT, Certified Mawaris Teacher. Sebenarnya sudah ada, itu namanya sanad. Anak qabiltul ilman mawaris an itu sudah ada dalam Islam. Cuma lebih enak banget kalau kita buat bahasa Inggrisnya ya hankoli lah, CMT gitu. Padahal itu sanad dari guru saya. Insya Allah ini kita akan datangkan 30-50 guru mawaris se-ASEAN belajar di Unida Gotor Siman itu 2 bulan seperti PKU. Nanti ada amalitit tadrisnya, termasuk nanti kita bawa ke sini untuk amalitit tadris antum muta'alimnya. Insya Allah seperti itu nanti alam kotor kita buat. Nanti belajar mawarisnya pakai sistem alam kotor. Baik. Selanjutnya, konsep harta dalam Islam. Baik, harta berbasis mawaris. Islamic wealth mind, kita pengen bangun itu cara pandang terhadap harta seperti kata Ustaz kita tadi, tapi kita berbasis waris. Pertama, tolong ya akhi, sebelum kita meninggal dunia, tolong ya, ada 3 langkah kecerdasan yang dibangun oleh seorang pembelajar mawaris. Ada 3 kecerdasan yang Allah berikan langsung. Seorang yang belajar mawaris, Allah timbulkan kecerdasan. Pertama, sebelum meninggal dunia, harta kita itu adalah sebelum ajal datang, harta kita itu kita planningkan. Namanya infak planning. Infak itu distribusi. Oke. Bagi laki-laki yang punya istri wajib nafkah. Maka sementara harta kalau nggak dicatat, bagaimana mau berencana mengeluarkannya? Maka yang pertama kali hari ini di Ikhwah di Magelang, yang mawaris yang akan kita bangun, semuanya harus mencatat harta miliknya dan hutangnya mulai hari ini. Ini bukti bahwa kita udah seminar. Nah itu. Bukan kata saya, perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, satu pojok dari ujung ke ujung, 282 Al-Baqarah. Kata ulama kita bukan hanya hutang piutang, semua transaksi harta maka catat.
Bagaimana kita mau mendistribusikan harta kita, kita nggak catat. Tidak boleh kita distribusikan yang bukan harta kita, betul? Ustaz, biar saya dapat pahala, saya mau berinfak, Ustaz. Meja ini saya bawa ke masyarakat, boleh nggak? Nah, bukan harta kita mendapat pahala, malah dapat dosa karena bukan milik diberikan ke orang lain, betul nggak? Maksud akan dapat dicatat dulu. Jadi apa tugas kita hari ini? Mulai maghrib, nanti start maghrib, semua yang hadir di sini, tolong kami beritahu. Tugas kami cuma memberitahu. Allah yang memberi hidayah. Memberitahu perintah Allah faktu. Coba cara berpikir mawaris mainnya anak tangga seperti kita. Tadi nggak dalifkan ke sini? Anak tangga tadi itu langsung ke sini langsung atau cuma satu-satu? Satu-satu. Kalau berbicara harta berarti catat dulu. Kalau berbicara hutang catat dulu. Ada yang punya harta 10 juta? 100 juta? Ada yang punya harta 15 juta? Karena nggak dicatat lagi. Bagaimana mau menikah harta antum nggak tahu? Betul nggak? Rasulullah SAW, berani banget menikahi Sayyidah Khadijah. Karena apa? Sampai-sampai sebelum menikah, maharnya beliau persiapkan, ada riwayat menyatakan 20 onta kemerah-merahan, onta termahal. Kalau sekarang mungkin Pajero kali, Pajero terbaru, new series. Dan ketika itu, kenapa? Ternyata hikmahnya Rasulullah SAW menikahi seorang kaya raya, kufu. Orang kafir Quraisy itu enggak mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Jangan kata Nabi kita itu enggak cerdas finansial. Hes banget kan? Loh kan idola kita Nabi Muhammad SAW, belum jangan yang lain. Salah. Apalagi idola antum Ustaz Imam. Salah, karena ada Rasulullah SAW. Baru selanjutnya dalam ayat ini Ustaz Imam kami boleh. Betul? Hes banget ya. Rasulullah SAW mencatat sekretaris pribadi beliau siapa? Zaid bin Harisah, sampai penulis Al-Quran, sampai seterusnya, betul? 20 onta. Kufu enggak kalau Rasulullah SAW ketika itu mahar kasih 20 onta? Ada enggak kafir Quraisy yang mengolok-olok? Antum mau menikahi orang kaya, boleh enggak? Boleh banget. 5 liha ya kayak di jam liha pertama ya. Kemudian apa? Di jam liha yang pertama, lina sabiha, 5 liha, lini hataribat, ya dah. Nah, mungkin kan antum mau mencari calon istri khusus pernikahan ini, mencari calon istri yang tak cakep menurut antum, ya, gue banget nih. Ya begitu kan? Baru cari nasabnya, cari hartanya. Biar antum nggak ribet juga, nggak takut menikahi dia. Maka salah satu biar kita tahu diri, catat milik kita. Kalau melihat catatan antum masih kurang hartanya, ayah masih ada, nggak ada uang, nodong. Hes kan? Aku hes kan? Bukan PMH betul? Kalau PMH mungkin main dalil. Kalau hes, ngomongin banget kan? Ayah, saya mau menikah 5 tahun lagi ayah. Ayah punya perusahaan 5. Sebelum meninggal dunia hadiahnya udah buat saya. Oh, habis main ya Abi. Ini yang kadang-kadang kita, kok begitu banget? Ayah kita belum tahu begitu, datangin ke Masjid Gontor, suruh ngaji bareng sama kita, biar kita buat dulu mawaris main. Besok antum lempang mau minta ya. Atau itu ahamu. Lo kalau sekarang nonton habis pelatihan, habis seminar ngomong sama orang tua. Ya, kata ustaz saya, ayah kan bentar lagi meninggal, ayah. Ini yang ingin kita rombak sedikit demi sedikit mulai dari antum. Antum menjadi ayah nanti, ajarin anak. Anakku, ente kalau pengen minta duit sebelum ayahmu meninggal dunia silahkan. Rencanakan. Ayahnya udah siap. Sekarang kan ayah kita nggak siap. Ayah,
perintah Allah surat Al-Nisa ayat ayat 11, wali abawahi, kalau ayah meninggal dunia saya dapat 2/1. Mendoain saya mati apa? Betul nggak? Betul? Jadi konsep harta itu belum lengkap kepada orang tua kita. Wajar kalau kita begini-begini saja. Sebenarnya antum kuliah di sini menjadi mahasiswa itu sebagai entrepreneur, iya. Bisa banget kalau antum udah tahu mau harus main. Gimana caranya Ustaz? Ayah kita pengusaha, 6 perusahaannya walaupun CV semua. Perusahaan ternak ayam, perusahaan kambing. Asetnya misalnya 500 juta. Minta satu ayah ya. Nanti kalau ayah meninggal dunia, ini sudah milik saya. Tapi saya masih kuliah ayah di Gondor 6. Tetap ayah yang kelola ya, tapi hasilnya buat saya. Why not? Kalau ayah kita sudah berpikiran nanti kalau saya meninggal dunia, ini diwariskan, saya kayakan anak saya nggak akan ngomong kapan babe mati ya, gitu. Psikolog. Kenyataan teman-teman kita, alumni 2003, kami sendiri ikut mengcoaching kasusnya di Jakarta Selatan. Ayahnya pelit banget, kaya ayahnya. Anaknya disuruh ngitungin duit. Tapi pergi ke Gontor, pergi ke Mesir, sekolah, ya secukupnya. Padahal duitnya banyak. Apa yang timbul di benak anak-anaknya? Ayah pelit banget ya, kapan babe mati? Bayangkan kalau anak-anak kita nggak kita kapan mati. Maka mindset ini harus kita ubah terhadap apa yang dibacakan oleh Ustaz kita tadi. Kalau kita mati, nah, betul? Nah, sekarang ketika kita masih hidup, konsepnya apa tadi? Islamic financial planning before. Sebelum kematian berarti kita merencanakan keuangan kita. Apa perencanaan yang pertama, akhi? Catat. Ini hulu masalah yang paling besar. Kita yang sudah dewasa nggak mau nyatat, padahal dalam kitab suci kita Al-Quran Allah yang sendiri yang memerintahkan. Catat, ngeyel, ya udah masalah. Mulai hari ini semua harus punya BMP dengan PHP, buku milik pribadi dan buku hutang piutang. Perintah Allah bukan kata saya. Saya cuma menyampaikan di sini. Allah yahdina, amin ya rabbal alamin. Ini nanti kita runut permasalahannya. Wajar nggak krisis ekonomi? Wajar nggak keluarga bunuh-bunuhan? Wajar nggak abang saya pernah ngutang sama saya? Terus bang, kapan dibayar utangnya? Emang gua pernah ngutang sama lo? Pura-pura amnesia. Betul nggak? Pas ayah meninggal dunia kita bagi waris, udah deh saya hadiahin buat emak semua. Nggak dicatat transaksi itu. 2 tahun kemudian dia bangkrut. Mak, mana harta waris gue, mak? Kan dulu ente pernah ngomong, kata siapa, mak? Sering kejadian. Gimana masalahnya, Aki? Nggak dicatat konsep harta tadi. Apa itu harta? Dari mana didapatkan? Kemana? Dikeluarkan. Catat. Dari mana antum dapatkan? Harta antum yang mana? Dari mana didapatkan? Gak ada harta minta sama orang tua. Pas nggak tadi? Setuju nggak kalau ada orang tua kita memberikan sebuah perusahaan? Nah, saya hadiahkan satu perusahaanku buat Muna. Udah belajar jauh-jauh, dia belajar yang baik, bukan transfer. Nanti saya transfer otomatis semua laporan keuangan di perusahaan ini jadi milik Muna. Perusahaan ini milikmu. Ketika itu sudah dihadiahkan oleh ayah kita kepada kita, ayah kita meninggal dunia tidak diwariskan dengan akad hadiah. Sisanya masih ada harta ayah kita, itu baru berlaku waris. Kira-kira kalau ayah kita sudah mengkayakan kita, bagian waris kita masih ngambil nggak? 7/8 bahagian saya sudah dikasih perusahaan harga 500 juta, yang per bulannya saya dapat 5 juta ke rekening saya duduk manis di Gontor 6, belajar per bulan saya dikirimin 5 juta dari perusahaan itu. Kira-kira saya sayang nggak sama ayah saya? Meninggal ayah saya dapat berapa tadi? 7/8. Ayah meninggalkan rumah kami yang sekarang. Dari rumah dapat 7/8 bagian saya, ibu saya dapat 1/8. 1/8 dari rumah dapat berapa, Aki?
kamar mandi sama dapur doang, betul? Betul nggak? 1/8 dari rumah kami itu dapat berapa ibu saya? Kamar mandi sama dapur doang. Terus saya pertahankan, saya sekat rumah itu, mak kamar mandi sama dapur doang. Kacau nggak dunia? Itu anggapan emak-emak kita yang umuran mak saya sekarang di Sumatera. Saya lakukan survei itu. Emak kita di Sumatera, siapa dari Sumatera katakan? Masih banyak berpikiran seumuran ibu saya 60 ke atas, 70 ke atas masih berpikiran kalau suami saya meninggal dunia, saya dapat 1/8, anak saya itu gila harta loh Ustaz. Nanti rumah itu benar-benar disekat sama dia. Mindsetnya masih begitu Ustaz. Wajar kalau ibu saya, ayah saya meninggal dunia, waris dia nggak mau peduli, dia pegang itu rumah sampai dia mati. Kita pun, ibu masih hidup, jangan ngomong waris pamali, kata orang Sunda. Kamu itu ibu mati dulu, betul nggak? Kalau ayah kita meninggal sekarang, antum hargain ibu antum dengan cara begitu nggak? Allah antum kalahkan. Itu kalau mindsetnya harta itu dibagi. Rumah 1/8, ibu masih hidup, udah jangan ngomong waris. Karena cara berpikirnya, mindsetnya waris itu adalah bagi harta. Ayah meninggal dunia, ibu masih hidup, biarin aja dulu ibu pakai. Dari rumah biarkan ibu. Padahal itu harus ada akad. Mak, perintah Allah 1/8 bagi mak dari rumah. Perusahaan milik saya mak karena sudah dihadiahkan. Itu nggak diwariskan. Sekarang karena ayah sudah mengkayakan saya, nah ini efek psikolognya. Harta dalam Islam. Mari kita sebagai ayah nanti, amin. Kita rencanakan, kita kayakan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita berpikiran kapan bapak mati. Efek secara psikolog, ketika saya dikayakan dengan 500 juta dan itu milik saya, ayah meninggal dunia, itu tidak diwariskan. Rumah, hanya rumah yang diwariskan dan kebun lain dan mobil, itu saya akan memberi hadiah kepada ibu saya. Mak, penentuan sebelum pembahagian. Penentuannya, mak 1/8 dari rumah, 1/8 dari mobil, 1/8 dari kebun yang satu lagi. Rumah perusahaan ini sudah menjadi milik saya. 1/8 dari rumah, kecil mah 1/8 dari mobil, rodanya doang mah. Mak copot, saya nggak bisa pakai. Masuk akal kan? Masuk akal kan? Setelah penentuan, ada yang kita sebut dengan jadi setelah Setelah apa tadi? Sebelum kematian tadi apa? Planning. Fima anfaq. Dibacakan oleh Ustaz kita tadi. Kemana kita distribusikan harta itu di jalan Allah? Meninggal ayah kita, berlaku waris, penentuan sebelum pembahagian konsepnya. 1/8 kepada ibu saya 7/8. Setelah itu sudah diketahui penentuan sebelum pembahagian, maka ada yang disebut dengan wealth management, memanage harta waris. Nah, di sini perlu kemahiran yang 3 ini. Ada kecerdasan yang harus kita bagi juga di otak kita terhadap harta. Sebelum kita meninggal dunia, planning, catat milik, hutang catat, planning kan. Saya nggak punya harta ternyata Ustaz. Mulai malam ini catat milik antum sekecil apapun 500.000 ke atas. Jam tangan 200 tak perlu catat. Atau mungkin 200.000 ke atas. Jam tangan, sepatu. Biar antum tahu itu antum udah punya modal nikah belum? Udah berani nikah belum? Rasulullah SAW umur 25 tahun punya onta. Maharnya saja onta 20. Berarti kan kaya. Harta lainnya masih ada kan? Caranya gampang kalau mau seperti Rasulullah SAW. Mencari istri berbasis mawaris. Mau nggak? Mau nggak? Carilah anak perempuan satu-satunya. Kecerdasan mawaris bisa mencari istri ya, akhi. Kurang modal, carilah perempuan yang ayahnya kaya raya yang sebentar lagi mau meninggal dunia. Berapa calon istri kita dapat? Setengah kan? Ingkanat wahidatan falahanis dari Allah. Tapi 1/8 dulu ke ibunya.
Oke, cari asetnya. Waduh Ustaz, alhamdulillah 80 miliar. Calon istri saya bakal dapat 40 miliar. Tapi jangan ketahuan calon mertua dan si anak perempuan itu. Kalau ketahuan ini cowok matre ini. Paham tuh? Banyak ya guna mewaris ya. Antum makin cinta nggak sama mewaris? Nah iya, tadi Ustaz kita sudah memulai konsep harta, cara mewaris mainnya. Sebelum meninggal dunia catat dulu, ketika meninggal dunia berlaku penentuan, setelah penentuan baru berlaku manajemen harta. Perusahaan ayah milik saya diberikan waris, jangan dijual. Terus kan, Ustaz, ayah saya meninggal, perusahaannya masih berjalan, tapi ayah saya sudah meninggal dunia, saya mau jual Ustaz. Padahal itu perusahaan sudah berjalan oleh ayah kita. Ayah kita itu kan owner, komisaris. Kita menjadi komisaris baru, betul nggak? Karena ayah memberikan 500, kita jadi komisaris, walaupun itu komisarisnya nggak ada di tempat. Digantikan oleh ayah kita memberikan perusahaan itu ke BOD, Board of Director, betul? Siapa yang menjalankan perusahaan itu? Orang lain, betul? Digaji nggak? Jangan jual perusahaan itu setelah ayah meninggal dunia. Saya dapat 7/8 dan ibu saya dapat 1/8. Perusahaan bukan milik saya, perusahaan milik saya. Berarti tidak diwariskan. Jangan jual. Biarkan BOD yang berjalan itu jalan. Pemiliknya saya tetapkan 5 juta masuk walaupun ayah meninggal dunia, betul? Aktenya tinggal ganti. Yang sekarang BOD-nya bukan ayah saya lagi, angkat yang lainnya sudah ada berjalan. 5 juta per bulan masih ada nggak? 5 juta kaya raya nggak kalau jadi anak santri? 5 juta kaya raya banget ya. Anak untuk Islam ya. Itu berangan-angan itu kalau ada lah uang $500 per bulan ya Ustaz ya. Hidup kayak nikmat banget. Tapi Allah belum ngasih. Allah tuh enggak doa itu. Nah kalau itu ada di antum kenapa enggak? Sama? Rumah jangan dijual. Kebanyakan keluarga muslim termiskinkan. Nih, hes banget nih. Banyak keluarga muslim setelah ayahnya meninggal dunia kaya raya, mereka jual harta mereka ke orang lain. Mereka tinggal di kota. Setelah dijual mereka pindah ke pinggiran. Ya, ini hes nih tanggung jawabnya kita bersama. Bagaimana nih tahu ayah keluarga masing-masing. Jangan jual. Rumah itu mak, rumah ini 1/8 milik mak. Iya, jangan takut mak, saya hadiahkan 7/8 saya kepada mak. Tanda tangan, faktur, walaupun kepada ibu saya. Paham bu? Rumah milik siapa sekarang, akhi? Rumah milik siapa sekarang? Milik ibu. Waris 1/8, hadiah 7/8. Siapa yang dapat pahala? Saya, walaupun biasa, tapi mak saya numpang tidur di rumah mak ya. Numpang nggak? Hak guna pakai namanya, bukan hak milik. Mak, selanjutnya item mobil mak setelah ayah meninggal. Penentuan pada harinya, pembahagian sebulan kemudian boleh. Mak, mobil 7/8 milik saya, milik mak 1/8. Saya minta hadiah 1/8 dari mak dari mobil ke saya. Minta. Tanda tangan mak hadiahkan ke saya 1/8 mak. Biar halal mobil itu legal, gratis menjadi milik saya. Semua mobil 8/8. 7/8 dari Allah, waris 1/8 hadiah dari mak. Catat mak. Hes banget gak? Nah, cari ya. Mobil milik siapa sekarang? Saya bawa mak kemana-mana, siapa yang dapat pahala? Saya. Boleh gak saya jual mobil? Karena saya pemiliknya. Betul? Nah, rumah yang dua kontrakan di sana mak, milik mak 1/8, saya 7/8. Begini saja mak, saya akan cari orang untuk menjaga rumah kontrakan itu, dikontrakkan ke orang lain. Kita kasih dia 30% dari keuntungan dari sewa, karena dia menjaga. 70% ke kita bagi rata. Sekarang saya hadiahkan milik saya 3/8 dari rumah itu kepada mak. Jadi mak 4/8, saya 4/8. Setengah-setengah milik kita rumah itu. Bulan depan dapat duit. Bulan depan masih dapat duit nggak dari kontrakan? Masih kan? Kalau kita jual, dapat duitnya. Dijual 400 juta, 800 juta. Misalnya 800 juta, saya kasih mak saya 400 juta, saya 400 juta. Baik, teman-teman yang ada di sini, kalau dapat uang warisan 400 juta, berapa hari habis? Sebulan habis nggak? 1 hari kali ya?
Psikolog orang punya duit warisan, datang ke toko gadget ya akhi, itu pasti nyari yang termahal, nggak mungkin nawar. iPad terbaru ini berapa nih? 19 juta. Nggak ada yang lebih mahal nih. Ya kan? Antum analisa antum hes kan? Hukum ekonomi syariah. Kejadian nggak seperti itu? Psikolog orang yang berduit, pencuri, nggak ada kerjaan, nggak ada. Itu kalau kata orang Batak namanya uang hantu dimakan setan. Itu riba termasuk. Main judi, main perempuan dapat duit, nyolong punya orang, itu nggak pernah ditahan sama dia, nggak pernah berkah, itu keberkahan itu nggak ada. Maka mewaris anggap itu bukan harta seperti harta haram. Ini mindsetnya yang salah. Ini enggak, habis ngapain? Iya, habis jual warisan, mau kemana? Haji sekeluarga, bawa anak kecil juga. Emang sah hajinya anak kecil? Besok dia tinggal dulu di Jakarta, sekarang tinggal di Bekasi. Kalau udah habis duitnya, ini yang tanggung jawab kita nih, es banget ini akhi. Nah itu, berarti harus diapain hartanya, di manage, jangan dijual. Betul nggak kalau antum dapat harta warisan 400 juta, sekarang mau kemana? Ke Jogja pasti kan? Ke Jogja ngapain? Makan ya, makan dulu ya, makan udah kenyang ngapain? Nggak mungkin beli pakaian lagi, pasti gadget, jam tangan, gadget, sepatu. Betul kan? Psikolognya tadi mana yang termahal ya kan? Nah sekarang kalau nggak dijual, rumah yang tadi rumah kontrakan nggak dijual, per bulannya atau per tahunnya dikontrakkan 80 juta, per tahun dapat 40 juta kitanya. Mana yang lebih baik? Rumah kontrakan masih tetap nggak dijual, tapi per tahunnya dapat 40 juta, atau kita jual 400 juta habis dalam sehari. Dikelola. Ini yang kami inginkan kepada kita semuanya, membangun wealth mind itu sebelum meninggal dunia. Rancang, tulis dulu, rancang mau kemana dan seterusnya. Ketika meninggal dunia ayah kita atau kita tentukan dulu, baru penentuan ini manage harta waris itu. Karena harta warisan itu mari kita sama-sama kampanyekan, harta warisan adalah modal dunia akhirat. Itu kata kuncinya. Jangan sampai harta warisan itu dijadikan habis begitu saja. Pergi umroh sekeluarga masih ada duit, hajikan tetangga juga besok gak punya duit. Sampai-sampai ada kabar dari Ustaz Bakhtiar Nasir, ada seorang yang dulu kaya raya kakeknya, sekarang jadi tukang ojek di depan mall yang dulu itu tanah mall itu punya kakeknya. Karena mereka jual. Apa dia bangga dia? Oh ya tuh jalan nama kakek gue, bangga dia. Maka paling tidak yang di-has teman-teman kita yang hari ini kita seminar kali ini, mari kita jadikan harta warisan setelah penentuan menjadi modal dunia akhirat. Di mana modal dunia akhiratnya? Baik. Ini yang tadi kata Ustaz kita, mustakhlaf, seorang meninggal dunia, Allah titipkan harta kepada ayah kita, mustakhlaf, atau Allah titipkan harta kepada kita. Kemudian mari kita infak. Infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Baik. Ini yang penting kan? Ketika kita sebelum meninggal dunia tadi apa? Baik. Apa yang utama? Infak planning. Ketika kita meninggal dunia, penentuan sebelum pembagian. Jangan bagi harta hari itu. Tentukan. Seperlapan kepada ibu, 7/8 kepada saya. Ma, bulan depan kita bagi. Jangan hari ini. Ayah, kita selesaikan dulu kuburkan. Penentuan harus. Maka hari ini akhi, mulai hari ini yang ketemu dengan kami, cari nomor telepon CMS atau kita kasih nanti kepada antum. Ada keluarga antum meninggal dunia, jangan tunggu sampai dikubur. Tolong telepon kami, kita tentukan gak sampai 2 menit. Penentuan lebih cepat daripada memandikan jenazah. Penentuan hukumnya fardu kifayah sama dengan memandikan, mengkafani, menentukan, mensolatkan dan menguburkan. Mestinya ada 5 fardu kifayah. Karena ini, nah ini kami lagi penelitian belum dapat datanya. Pembimbing kami Ustaz
Abdul Hamid Mandiri, maaf, Syekh Abdul Hamid Al-Mahdali mengatakan, tolong cari informasi Ustaz, mulai dari Snuk Hurguron, ada enggak peran dia dalam menghilangkan ilmu waris di benak otak Muslim Melayu. Ilmu ini 14 abad yang lalu Allah turunkan, tapi seolah-olah di negeri kita ilmu aneh, betul nggak? Kita ngomong waris, ayah meninggal, kita ngomong waris, tanah masih belum dikubur, ayo dong ngomong waris ente. Ini peran pemikiran akhi. Kita sadar nggak sih sebenarnya kita dijajah? Kenapa? Kalau kita berpikir mewaris main, keluarga makmur, taruhannya itu. Maka kita bahas, judulnya kita hari ini adalah mewaris memakmurkan keluarga. Ini yang dihilangkan akhir. Saya belum dapat. Betul nggak datanya bahwa ada peran-peran penjajah menghilangkan? Karena semenjak perang salib, semenjak Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan itu dan ditahan, di penjara pimpinannya dan ditangkap semua, tebusan termahal ketika itu adalah menebus bosnya mereka, rajanya mereka, untuk menebus. Itulah Islam. Kalau ditebus sudah dibunuh, kalau sudah mengaku kalah. Salahuddin Al-Ayyubi menang setelah perang salib. Kemudian mereka tebus dengan tebusan termahal pimpinan mereka. Apa kata pimpinan mereka ketika keluar dari penjara itu? La naglib nuharim al-muslimin. Ingat di kata-kata ini ya. Kita never, kita tidak akan bisa memenangkan melawan muslim dengan perang. Mulai hari ini kita perangi mereka dengan Ghazwul Fikr. Disitulah mulai sejarahnya Ghazwul Fikr. Ada yang namanya istisra, ada yang namanya mustasyrikin. Siapa itu? Orientalis. Abad mustasyrikin Asia itu adalah Snuk Hurguron yang ada di Indonesia, yang ada di Aceh, yang sampai masuk ke Mekah, mengganti nama Abdullah. Mencari kenapa orang Aceh, kenapa orang Minangkabau, kenapa orang Indonesia itu, orang Padang itu pergi mau-maunya pergi haji dengan jalan seperti itu. Itu yang mereka bahas, itu yang mereka teliti. Nggak mungkin nggak pinter. Baru dicari formula bagaimana memeranginya. Maka kami kira-kira 2 tahun yang lalu ketemu Ustaz Hamid Fahmi Zarkasi ketika peresmian MIUMI di Bogor, MIUMI Jawa Barat. Saya laporkan bahwa penemuan kita ada 13 masalah mewaris. Apa kata beliau? Teruskan, Jabal, cari dari masyarakat apa sebenarnya hulu masalah waris, dan mari kita duduk sama-sama, kita temukan dan membuat cara edukasi yang efektif, efisien. Salah satunya seperti ini. Jadi tugas kita CMS itu edukasi. Nanti ada praktisinya. Siapa yang mau praktisi ekonomi, ayo kita buat. Kemarin saya ketemu alumni antum namanya Torik Al-Jabal. Ada yang kenal? Ya. Nah, beliau sekarang mengabdi. Kemarin ketemu kita buat seperti ini. Minggu bulan yang lalu beliau sudah bergabung dengan Askar Kauni, Ustaz Bobi Herbibowo. Beliau salah satu di Lajiswafnya, fundraisernya. Alhamdulillah kita berikan pembekalan kepada beliau 4 jam di Askar Kauni. Dan sekarang alhamdulillah mudah-mudahan nanti ada kerjasama dengan Fakultas Syariah Awsat untuk membuat kita keliling nanti roadshow. Beliau juga motornya. Nah itu berarti sudah bergerak. Ayo Fakultas Syariah kalau keluar itu ayo. Di dalam diam-diam begini tapi antum harus belajar, kita bekali. Ketika keluar taharrak fi harakah, fi barakah. Nah ini insya Allah dengan beliau tadi saya sampaikan, kami sudah sampai di mahal antum. Allah Ustaz kok ngajak-ngajak kata dia. Dan ternyata antum masih banyak kenal beliau. Nanti bisa link dengan beliau, ayo. Anak apa dong? Ayo kita buat link Fakultas Syariah. Amin. Amin. Baik. Ini yang paling gede. Infak ada 2 dalam Al-Baqarah 261. 2 banget ya. Al-Maidah 51, nah ini Al-Baqarah 261 gitu ya. Enak jadi istilahnya. Al-Baqarah 261, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah berfirman yunfikuna amwalahum, present continuous tense. Yunfikuna fi'il mudhari, bukan anfaqo marra wahidah. Nah, bila ada, coba antum paham itu dulu.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Berarti ketika sudah ada punya harta, seperti kata Ustaz kita tadi, fima amfaq. Kemana diinfakkan? Yunfikuna amwalahum fi sabilillah, dengan syarat fi sabilillah. Maka kita sebut dengan CMS ini nanti ada punya sekolah edukasi mawaris dan ada sekolah infak. Barang siapa yang ikut bergabung nanti ayo terbuka lebar. Ini dah. Kalau Ustaz bulan saya bulanan setahun ini ikut atau buka di silakan. Nanti kita ada bagaimana cara training. Ada sekolah mawaris, ada sekolah infak. Sekolah infak itu adalah efek daripada mawaris main. Mawaris main, saya kalau meninggal dunia saya sudah berinfak belum? Makna infak adalah distribusi. Distribusi ada dua. Dalam tafsir ulama kita dalam kitab tafsir infak itu, maka kita kan ada lajis waf. Lembaga amil zakat infak sodako. Mestinya infak itu rumah besarnya. Di dalamnya kamar-kamarnya ada wajib, ada sunnah. Maka makna infak itu sebenarnya secara umum. Infak itu distribusi harta. Wajib itu ada zakat, ada nafkah, ada mahar buat laki-laki, ada nazar bagi yang bernazar, ada kafarat bagi yang melanggar. Itu wajib dari uang kita. Bagaimana kita mau infakkan yang wajib sedangkan kita nggak nyatat? Bagaimana kita menjadi muzaki pada awalnya kalau kita nggak catat harta kita? Maka awalnya dicatat. Haul itu fungsinya mengetahui kita muzaki atau mustahik pada hari yang ditentukan. Haul. Maka nanti insya Allah infak berbasis mawaris itu salah satu pelajaran kita zakat. Kelihatan sepele kan zakat. Tapi yang paling utama, antum sudah punya haul yang sudah dewasa. Coba angkat tangan yang sudah punya haul zakat mal. Bukti. Asasnya di sini. Haul itu adalah 1 tahun hijriyah batas mengeluarkan zakat, betul? Betul? Misalnya saya tetapkan haul saya 10 Ramadan, karena dalam Islam belum saya dapatkan sekarang rujukannya bahwa haul itu tanggal tertentu. Kalau negara ada 31 Maret batas akhir bayar pajak, betul? Nah kalau zakat kan terserah kepada orangnya, yang penting di bulan Hijriah. Misal haul saya, zakat mal saya adalah 10 Ramadan. Berarti dari 10 Ramadan ke 10 Ramadan yang akan datang, pas 10 Ramadan saya hitung harta saya, maka harus dicatat. Kalau nggak ada catatannya saya nggak tahu berapa uang saya. Nisabnya kan begitu, 50 gram emas, betul? Kira-kira 35 juta. Pas malam 10 Ramadan maghrib haul saya lihat harta saya lebih daripada 35 juta, 40 atau 400 juta harta saya. Berarti saya muzaki 2,5%. Wajar enggak kalau najis waf kita itu sepi dari zakat? Orang muzaki atau mustahik kita nggak tahu, orang haul kita nggak ada. Maka mulai dari mulai hari ini catat, tentukan haul masing-masing. Jangan ngebayar zakat kecuali di dalam, nggak usah keluar di internal saja. Keluarkan zakat tahun. Baik itu? Baiklah. Wajib atau sunnah? Wajib. Kalau nggak dikerjain, dosa. tugas kami cuma menyampaikan Allah yang ini. Wajar nggak kalau memang lembaga-lembaga zakat yang di luar pondok itu sepi dari orang bayar zakat? Yang kami cuma zakatnya apa? Zakat fitrah. Tak, suami saya udah bayar zakat fitrah. Mobilnya 5, emasnya pencong-pencong. Kalau pengajian dia yang pertama, Ustaz mau tanya, biar kelihatan emasnya. Ustaz mau tanya, itu katanya suami saya udah bayar zakat. Wajar kalau zakat itu makin gak bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau antum membuat skripsi zakat mengentaskan kemiskinan, skripsi antum di HES, salah satu antum harus bahas. Hulu masalahnya setiap muslim yang sudah dewasa, dia tidak tahu haul dia dan nisab harta yang harus dikerjakan. Dia nggak tahu zakat apa saja yang dikeluarkan. Dia punya sawah di kampung, dia nggak keluarkan zakatnya. Tiap kali panen 10% kalau uangnya gratis. Kalau airnya diairin oleh sungai, 10% setiap kali panen, gede ya akhi. Ada nggak mereka bayar?
Perlu kita perahi nggak? Zakat kok ada amnesti zakat, makanya maaf, pajak. Perlu nggak amnesti zakat? Ada yang nanya ke saya, orang yang dapat certified financial planner, Ustaz, zakat ada apa amnesti? Enak aja di amnesti, ya bahaya. Sampai satu mazhab mengatakan, tapi ini agak lemah. Dalam kitab fikih zakat menyatakan, siapa yang lewat haulnya nggak bayar zakat dia tahun itu, ingat ya, ini satu mazhab. Siapa yang tidak membayar zakat dia tahun itu lewat haulnya disuruh bersyahadat lagi, akhi. Tapi ini tidak masyhur. Ada hubungannya dengan mawaris enggak? Apa hubungannya? Jika saya mati nanti saya sudah berbayar zakat, belum yang wajib. Itu yang ingin kita tanam. Ustaz kan saya tolik Ustaz. Ya kalau sudah sampai nisab sama haulnya kan tetap wajib, betul? Mulai tahun ini tetapkan di Ramadan kalau bisa bayar zakat. Tapi kalau Ramadan mutlak ya. Kalau betul nanti bayar zakatnya di rumah, gimana kalau bayar zakatnya di pondok? Syawal boleh. Di Unida. Nah, Syawal nanti di Unida. Ya. Kenapa tidak? Dari muzaki, apa itu zakat itu? Dari muzaki ke mustahik. Paham itu? Ya, itu baru yang wajib. Antum belum wajib nafkah kan? Boleh loh. Jadi kalau ayah sudah meninggal, ibu kita wajib nafkahi kalau kita mampu. Kemudian yang sunnah akhi ini yang hadiah, hibah, sedekah, tahadu, tahabu. Maka saling memberi hadiahlah kepada kerabat terdekat, teman terdekat. Baru ada lagi yang sunnah, itu wakaf. Ini yang dahsyat. Baik, sholat asar lepas ini kita sholat asar 4 rakaat atau 2 rakaat. Lagi dapat hiwalah boleh nggak 6 rakaat? Dapat kiriman dari orang tua lagi senang boleh nggak tambah dari 5 rakaat? Aturannya 4 rakaat. Maghrib berapa rakaat? Lagi seneng boleh nggak 5 rakaat? Iya. Kalau mau nambah dengan apa? Sunnah. Ada nggak batasan sunnah? Maka kalau bayar zakat 2,5% di otak kita sebelum kita meninggal dunia, fima amfok kata guru kita. Fima amfak, infakkan jangan 2,5% hadiahnya, sedekahnya kepada petugas zakat, ke Lajiswab. Ustaz, ini hitungan saya 1 tahun. Haul saya di Syawal. Biar saya bayar di Lajiswab. Ini Ustaz, harta saya 40 juta karena wajib nisabnya 30 juta karena 35 juta, 50 gram kali 700 ribu. Saya wajib zakat dari 40 juta, 1/40 dan dikurangi berapa? Dari 40 juta. Dari 40 juta, 1/40-nya berapa lagi? 2,5% ini 1/40. 40 juta berapa wajib dikeluarkan dari 40? 1 juta, betul? 1 juta gede atau kecil? Jangan lihat dari 1 juta, lihat dari 40 juta. Paham tuh? Ngasih ke Lajiswab 1 juta. Mau dapat pahala lebih? Masih ada 39 kan? Ini Ustaz, sedekah saya 5 juta, biar pahalanya nambah. Sama dengan sholat sunnah. Sholat maghrib 3 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, betul? Mau nambah nggak? Mau nambah pahala nggak? Sholat hadiah 2 rakaat, 4 rakaat, ada yang larang, betul? Sama. Maka cara berpikir kita di Mawaris Main, jika saya meninggal dunia, harta saya tadi yang diutarakan oleh Ustaz Imam, bagaimana caranya? Apa yang kita dapatkan dicatat, kita rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.